Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau perlu minum ambil ya. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Mundhiri yang sudah wafat pada tahun 656 Hijriah rahimahullah taala. Sebelum Imam Nawawi yang wafat 676 Hijriah rahimahullah taala. Bab yang ke-15 dari Kitabun Nikah, bab tahrimil jam'i bainal mar'ah wa ammatiha aw khalatiha. Bab larangan mempoligami antara seorang wanita dengan bibi dari bapak atau dari ibunya. Dan ini sebenarnya tidak hanya bibi saja, tapi segala yang mahram, sehingga ibu dengan anaknya juga nggak bisa dipoligami oleh seorang laki-laki. Demikian juga seorang wanita dengan saudarinya, sebagaimana dalam Al-Quran, wa antajma'u bainal ukhtaini. 817 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an arba'i niswatin ay yujma'a bainahunna al-mar'atu wa ammatuha wal mar'atu wa khalatuha. Dan ini sekaligus salah satu dalil bahwasanya tidak bisa kita mencukupkan diri dengan Quran, tapi harus kita lengkapi dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran hanya ada larangan mempoligami dua orang perempuan yang merupakan kakak beradik. Tapi kalau poligami seorang perempuan dengan bibinya tidak ada dalam Quran, tapi ada larangannya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab 16, babu sidaqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li azwajih. Bab mahar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya. Mahar disebut sidak ini karena menunjukkan sidak, kejujuran seseorang di dalam menikahi perempuan tersebut atau menyukai perempuan tersebut. 818 foto. Mantap, bisa juga. Setahu saya bisa dua. Jadi saya cari dulu. Foto. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala sa'altu Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam am kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana sadaquhu li azwajihi sintaya asyrata uqiyatan wa nashan qalat atadri man nashu qala qultu la qalat nisfu uqiyatin fatilka khamsumi'ati dirhamin wa hadha sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwaji. Dalam sebelum salam, as-sadaqu bi fathi as-sadi wa kasriha ma'khudun min as-sidqi li ish'arihi bi sidqi raghbati az-zawji fi az-zawjah. Wa fihi sab'un lughatin wa lahu thamaniyatu asma'. Masyaallah. Jadi sidak boleh dibaca sampai 7 bacaan. Sidak dan sodak itu hanya 2 saja yang terkenal ya. Dan mahar itu ada 8 nama. Nah, sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa sesuatu yang dianggap bagus atau mulia oleh orang-orang Arab itu dikasih nama dengan nama-nama yang banyak. Nah, maka mahar namanya adalah sadaqun wa mahrun nihlatan wa fariyadatan hibaun wa ajrun thumma uqru alaiqu. Baik, kembali ke sini. Sadaq atau sidak yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya adalah 500 dirham. Ini rata-rata ya, tidak semuanya. 500 dirham, supaya kita mengetahui berapa rupiah, caranya melihat kondisi nisab harta pada saat itu. Jadi bukan dengan menilai dirhamnya, karena kalau menilai dirhamnya, sekarang ini dirham sudah sangat murah sekali. Dulu nisab dirham itu adalah 200 dirham. Nah ini zakatnya apa? Nah, maharnya adalah 500 dirham. Berarti 2,5 dari nisab zakat. Kalau nisab zakat sekarang 75 juta, berarti 75 juta dikali 3, ya kan? 75 tambah 75, 150 tambah separuhnya. Berarti sekitar 200 juta. Inilah mahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya. Tetapi ini tidak wajib karena mahar itu tidak harus sesuatu yang mahal, boleh sesuatu yang murah sebagaimana nanti akan kita baca. 17 foto. Babu nikah ala wahni nawari
819 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf asara sufratin faqala ma hada qala ya Rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wasni nawatin min dahabin qala fabarakallahu laka aulim walau bisyatin. Nawatin ini diperselisihkan oleh para ulama apa maksudnya. Tapi yang masyhur adalah nawatin min dahabin itu 5 dirham. Jadi emas yang nilainya 5 dirham. Nah, 5 dirham ini sesuatu yang sedikit nih. Karena zaman dulu itu 1 dinar senilai dengan 10 dirham. 5 dirham berarti ini adalah setengah dinar. Nah, 1 dinar sekarang sekitar 4 juta. Berarti ini maharnya Abdurrahman bin Auf sekitar 2 juta. Kemudian hadis ini menunjukkan orang yang menikah didoakan dengan doa berkah. Fabarakallahu lak. Tapi tidak wajib doa ini, terserah doa apapun juga bebas. Boleh juga birrafa. Yang tidak boleh adalah wal banin. Kemudian menunjukkan juga bahwa walimah diperintahkan aulim. Dan menurut mayoritas ulama, walimah hukumnya sunnah. Sebagian kecil ulama mengatakan walimah wajib karena ini diperintahkan dan aslul amri lil wujub. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la budda lil ursi min walimatin. Haruslah urs itu ada walimah. Maka itu dalil bagi mereka yang mengatakan wajib. Kemudian sufrah itu adalah minyak wangi yang biasa dipakai untuk para wanita. Warnanya kuning tetapi tidak berbau, hanya menghilangkan bau badan saja. Sufrah itu dipakai oleh Abdurrahman bin Auf atau ada pada tubuhnya Abdurrahman bin Auf. Maka ditanya oleh Nabi, apa ini? Kok kamu pakai parfum perempuan? Nah, maka Abdurrahman menjawab, ini saya barusan menikah. Berarti dia tertempeli secara tidak sengaja dari istrinya. Ya, istrinya menyentuh dia, akhirnya sufrah yang ada pada istrinya menempel pada Abdurrahman bin Auf. Maka ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi SAW kadang-kadang tidak diundang pada pernikahan salah satu sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya dia tidak mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf sudah menikah. 18 bab tazwij ala ta'lim al-Quran. Bab menikahkan dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Fadhal. 820 an Sahih bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah jitu ahabu laka nafsi fanadharu ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'adan nadhara fiha wa sawwabahu. Ini sudah kita bahas kemarin ya, bahwa nazar kepada wanita yang akan dilamar itu diperbolehkan dalam syariah. Dan menurut jumhur hanya boleh pada bagian wajah dan telapak tangan saja yang terbuka. Selainnya harus tertutup sebagaimana dalam hadis ini. Adapun pendapat mazhab Hambali itu boleh melihat sesuatu yang biasa terbuka pada mahramnya. Misalnya kepalanya tanpa jilbab. Adapun mazhab Zahiri melihat seluruh tubuhnya tanpa busana, tapi ini mazhab yang batil. Thumma ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ini sunnahnya kalau menolak sesuatu tidak diungkapkan dengan tegas karena membuat malu orang yang minta izin. Maka Nabi SAW cuma diam. Dan diam beliau itu maksudnya beliau tidak merestui permintaan tersebut. Ini satu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Faqama rajulun min ashabihi faqala ya Rasulullah illam takun laka biha hajatun fazawwijniha. Faqala fahal indaka min syai'in? Faqala la wallahi ya Rasulullah. Faqala idhhab ila ahlika fandur hal tajidu syai'an. Fadhahaba thumma raja'a. Faqala la wallahi ma wajadtu syai'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undur walau khataman walau khatiman. Khataman yang terkenal. Kalau di situ khatim. Iya. Walau khataman min hadidin. Ya mungkin sama ya, karena kalau dalam Quran khataman nabiyyin, khatiman nabiyyin itu semuanya qiraah mutawatirah. Ini menunjukkan bahwa mahar tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Sehingga la tahdida li aqallil mahri, tidak ada batasan untuk minimal mahar. Dan itu pun pendapat jumhur ulama rahimahumullah taala, di antara mereka mazhab Syafi'i juga. Kalau mazhab Maliki kan membatasi yaitu 5
yaitu rubu' dinar disamakan dengan nisab pencurian. Ini sesuatu yang tidak sama ya antara nisab pencurian dengan nisab mahar, tidak bisa disamakan. Kalau mazhab Hanafi itu yang pakai hadisnya Ali bin Abi Thalib, mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham, tapi hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini yang jumhur yang kita pakai, yaitu boleh meskipun khatam min hadid. Yang penting sesuatu yang ada nilainya. Kemudian kata-kata min hadid ini dari besi dijadikan dalil oleh sebagian ulama bolehnya memakai cincin besi. Sebagian lagi mengatakan cincin besi tidak boleh dipakai karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan dzalika hilyatu ahli nar, itu adalah perhiasannya penghuni neraka. Nah, pendapat yang pertama mengatakan hadis itu dhaif. Jadi ringkasnya perselisihan pendapat dalam hal ini karena yang satu mengatakan hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Yang satu mengatakan hadisnya sahih sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, bagi kita al-khuruj min al-khilaf mustahab, sehingga lebih baik tidak memakai cincin dari besi. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. فقال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتك malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan pernikahan akad nikah dengan kalimat ini malaktukaha. Dalam mazhab Syafi'i harus angkahtuka atau zawwajtuka. Karena malaktuka ini bukan sesuatu kalimat yang jelas menunjukkan pernikahan. Malaka memiliki. Memiliki ini bukan, tidak menunjukkan pernikahan. Beda dengan angkahtu atau zawwajtu. Nah, sehingga mereka menjawab hadis ini bahwa ini maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengakadkan dia. Nah, setelah akad selesai baru kemudian idhab faqad malaktukaha. Sehingga lebih baik dalam hal ini al-khuruj min al-khilaf mustahab, ya kita mengakad nikahkan dengan lafal yang disepakati saja, angkahtuka atau zawwajtuka. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya mahar berupa jasa, yaitu mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana boleh berupa barang. Dan jasa itu bisa jasa dunia, bisa juga jasa agama seperti dalam hadis ini mengajarkan Al-Quran. Adapun yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu dalam mahar dibacakan surat Al-Quran, maka saya tidak mengetahui dalilnya sama sekali. Yang zahir wallahu a'lam mereka salah paham terhadap hadis ini, dianggap ini maksudnya membaca Quran, padahal tidak sama sekali. Karena dalam hadis yang lain disebutkan fa'allimha, ajari dia. Berarti ini adalah ta'limil Quran. Sebagaimana babnya tadi, bab tazwij ala ta'limil Quran, bukan ala qiraatil Quran. Kemudian hadis ini dalil juga bagi jumhur bahwasanya mengajarkan Quran boleh kita mengambil upah darinya. Karena mengajarkan Quran bisa dinilai, ya, entah untuk mahar, berarti bisa juga dinilai dalam pengajaran. Dan itu pendapat jumhur menyelisih mereka mazhab Hanafi yang melarang mengambil upah dari ta'limul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajrun kitabullah." Yang paling berhak untuk kita ambil upah adalah kitabullah, yaitu di dalamnya termasuk mengajarkan kitabullah. Bab 19, babun fi qawlihi ta'ala turji'u man tasha'u minhunna al-ayah. Turji'u dua qiraah. 821 wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu agharu, saya cemburu ala allati wahabna anfusahunna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu aw tahabul mar'atu nafsaha falamma anzalallahu azza wa jalla turji'u man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Engkau memberikan tempo kepada siapapun yang engkau kehendaki dari mereka. Memberikan tempo maksudnya apa? Yaitu Nabi tidak menikahi wanita yang
menawarkan diri tadi. Atau Nabi menolak sebagaimana dalam hadis yang tadi. Wa tu'wi ilaika man tasya, dan engkau memberikan tempat kepada orang yang engkau kehendaki, yaitu menerima wanita yang menawarkan diri tadi. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha 'alaik. Ini maksudnya tidak wajib bagi Nabi untuk melakukan qismah terhadap istri-istrinya yang beliau poligami. Sehingga orang poligami wajib membagi secara adil itu untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau la tajibul qismah, tidak wajib untuk membagi dengan dasar ayat ini. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha 'alaik. Qalat qultu wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawak. Bab 20, bab tazwij fi Syawal. Bab menikahkan pada bulan Syawal. Dan ini hukumnya mustahab berdasarkan hadis 822. Tafadhal. عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحظى عنده مني. Afdal lebih mendapatkan bagian yang banyak atau yang bagus. Hadzun bagian. قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. Hadis ini maksudnya Aisyah adalah menolak adat jahiliyah yang menganggap bahwa bulan Syawal itu bulan yang sial, sehingga kalau menikah di bulan Syawal itu tidak akan langgeng pernikahannya. Karena Syawal dari kata-kata isyalah yang artinya raf'un, yaitu terangkat. Maka pernikahan di bulan Syawal menurut mereka nanti akan terangkat, akan lenyap sehingga tidak akan langgeng. Nah, kata Aisyah tidak seperti itu. Rasulullah justru menikahi saya di bulan Syawal. Nah, ini mungkin disengaja oleh Nabi SAW supaya mengubah atau menghapus keyakinan jahiliyah tersebut. Maka sebagaimana orang-orang menganggap angka 4 itu ada kesialan, demikian juga angka 13 nih. Nah, saya baru tahu bahwa angka 4 juga dianggap sial karena hari Rabu, yaitu Arbi'ah, itu Arba'un 4. Nah, maka hari Rabu ada Rabu Wekasan, Rabu sial itu, maka angka 4 pun juga ada sial padanya. Itu menurut keyakinan sebagian orang. Itu sebenarnya hanya otak-atik matok saja ya. Syawal dari kata-kata isyalah berarti akan sial, yang enggak ada sama sekali dalilnya. Bab 21, babul walimah fin nikah. Bab walimah dalam nikah. 823. An Anas bin Malik qala ma aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisa'ihi aktsara au afdala. Qala. Qala afdal. Huwa afdal. Oh, di situ wah. Iya. Kalau awal silakan. Au qala afdala mimma aulama ala Zainab. Wa qala Sabitun al-Bunani Bima ulama wala at'amahum khubzan walahman hatta tarakuhu. Ya, jadi walimah Nabi SAW yang paling istimewa adalah menyiapkan daging sama roti. Sehingga tidak selalu walimah Nabi itu dengan daging atau dengan roti. Maka boleh walimah tanpa daging, tanpa menyembelih apapun juga tidak ada masalah. Bahkan walimah tanpa nasi kalau untuk orang Indonesia juga tidak ada masalah. Hadis berikutnya hadis yang panjang saya baca karena panjang kita potong-potong seperti biasa. 824. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا. Hais sudah pernah ya? Makanan yang terbuat dari apa kemarin? Ada apa itu namanya? Minyak samin, kemudian ada apa itu namanya? Yang akid keju, sama satu lagi kurma. Jadi dicampur menjadi hais. Faja'alathu fi taurin, dia meletakkannya pada satu wadah. Faqalat ya Anasu ilhab bihadza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqul ba'athat bihadza ilaika ummi wa hiya tuqri'uka salam. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang mengadakan walimah, maka orang-orang yang lain bagus untuk mengirimkan bantuan sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang, yang kirimkan beras, kirimkan gula dan sebagainya. Atau dengan uang juga enggak ada masalah.
Tapi yang salah di masyarakat adalah seperti utang kalau kita memberikan dana pada walimah tadi. Nah, itu yang salahnya di situ aja. Tapi kalau sekedar membantu tujuannya tidak untuk utang, maka tidak ada masalah, dan ini sesuatu yang dilakukan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu inna hadza laka minna qalilun ya Rasulullah. Qala fa dhahabtu biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qultu inna ummi tuqri'uka as-salam wa taqulu inna hadza laka minna qalilun ya Rasulullah. Qala da'hu ثم قال اذهب فدعني فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال الزهاء 300 sekitar 300 orang. Ini dalil bagi yang mau ngundang walimah 300 orang. Dulu berapa tuh? Kalau dulu 100 nikah lagi supaya bisa ngundang 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التوراة قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. Suffah itu yang di masjid. Kalau hujrah ini maksudnya area luar kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang sudah saya gambarkan dulu ya. Rumah dibagi dua bagian, ada kamar tidur itu namanya baitun, kemudian ada kamar luar yang biasanya untuk ruang tamu. Kalau zaman sekarang itu namanya hujrah. Nah, maka istilah zaman dulu sudah berubah dengan istilah pada masa sekarang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyatahallak asyaratun wal yakul kullu insanin mimma yali. Nah, ini dalil bagi yang melakukan makan berjamaah satu nampannya 10 orang atau satu perinya 10 orang. Rata-rata kita kan biasanya 4 orang ya. Nah, kurang banyak kalau di masa Nabi 10-10, halaqahnya 10-10. Qala fa akalu hatta syabi'u qala fa kharajat ta'ifatun wa dakhalat ta'ifatun hatta akalu kulluhum. فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. Ini berkahnya makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai makan ternyata malah lebih banyak. Qala wa jala afsa tawaifu minhum yatahaddatsuna fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Ini fi baiti Rasulillah ini apakah maksudnya di kamar tidurnya ataukah di hujrahnya? Yang saya paham wallahu alam di sini maksudnya hujrahnya. Karena tadi disebutkan imtala'atis sufah wal hujrah. Jadi kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipakai untuk menerima tamu ya. Adapun di sini disebut fi baiti Rasulillah karena memang kadang-kadang kata-kata bait itu maksudnya untuk rumah keseluruhan itu. Sebagaimana antum bisa baca dalam Sahih Bukhari, hadisnya menyebutkan hujrah tapi babnya Imam Bukhari menyebutkan bait. Nah, maka itu maksudnya ya bait secara umum saja, bukan kamar tidurnya. Wa zawjatuhu muwalliyatun wajhaha ila al-haid. Istrinya Nabi menghadapkan wajahnya ke arah tembok. Nah, ini Masya Allah ya. Waraknya pada masa dahulu sehingga perempuan yang ada di satu tempat bersama laki-laki yang banyak, maka dia menghadapkan wajahnya ke tembok supaya tidak terlihat oleh para laki-laki yang ada di tempat tersebut. Dan kata-kata zaujatuh ini lughatun qalilah, bahasa yang sedikit, karena biasanya zaujuhu. Jadi zaujun dan itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kita bagus menggunakan istilah zaujah hanya dalam satu kondisi, pada saat membahas ilmu faraid. Karena kalau ilmu faraid memakai zaujun untuk istri, nanti bingung ya, ini bagian suami atau istri. Maka khusus dalam faraid saja, lebih bagus menggunakan zaujah daripada zaujun untuk makna istri. Fathaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala nisaihi, thumma raja'a falamma ra'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad raja'a dhannu annahum qad thaqulu alaihi. Qala fabtadaru al-baba fa kharaju kulluhum wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta arkhas sitra. Nah, di sini arkhas sitra maksudnya sitirnya bait Nabi, sitirnya kamar tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala masuk ke kamar tidur beliau. Wa ana jalisun fil hujrah. Anas masih berada di rumah Nabi tapi bagian ruang tamunya tadi hujrahnya. Falam yalbath illa yasiran hatta kharaja alayya wa unzilat hadhihi al-ayah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qara'ahunna 'ala an-nas. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirin ghayra muntadhirin innahu ay waqtahu.
Walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru. Inah itu bukan ina ya wajah, wadah itu bukan, tapi inah wa waqtahu. Seperti alam ya'ni lil ladzina amanu, alam ya'ti lil ladzina amanu. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits. Jangan bersantai-santai dengan ngobrol. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ila akhir al-ayat. Qala al-Ja'du qala Anas ana ahdatsu an-nasi ahdan bi hadhihi al-ayat wa hujibna nisa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut sebagai ayat hijab karena ada kalimat min wara'i hijabin. Babnya tadi apa? Tentang walimah ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah dengan mengundang 300 orang dibantu oleh Ummu Sulaim, istrinya ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau ada orang miskin tidak bisa mengadakan walimah, bagus bagi orang kaya untuk membantu mengadakan walimahnya. Bab 22 babun fi ijabati da'wah fi nikah. Bab mengijabahi undangan dalam nikah 825. An-Nafi'in anna Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana aw nahwahu. Hadis ini menunjukkan perintah mengijabahi undangan dan diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib ataukah tidak. Mayoritas ulama mengatakan yang wajib hanya undangan walimah nikah. Sebagian ulama berpendapat wajib semuanya, dan itu pendapat Ibnu Umar berdasarkan hadis ini, ursan kana au nahwah, baik itu walimah nikah maupun yang lain. Adapun mayoritas ulama berdasarkan dalil yang mengatakan idza du'itum ilal ursi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian diundang kepada walimatul urs, maka ijabailah. Nah, di situ Nabi menyebutkan walimah urs secara khusus. Berarti hadis itu yang mutlak itu dikembalikan kepada yang muqayyad. Maka di sini mayoritas ulama menggunakan kaidah yang berbunyi hamlul mutlak 'alal muqayyad. Hadis yang mutlak dipahami dengan hadis yang muqayyad. Berarti yang wajib hanyalah walimah nikah saja. Kemudian walimah itu adalah istilah untuk kumpul-kumpul makan-makan. Itu namanya walimah. Sehingga walimah ada 8 macam menurut para ulama fikih. Ada walimatul urs, ada juga walimatul safar, ada juga walimatul khitan dan sebagainya. Nah, itu dibahas oleh para ulama fikih, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang Jawa ya. Apa itu? Selup-selupan. Walimah rumah baru ya. Kemudian kita mengundang makan masyarakat setempat untuk makan di rumah baru kita. Seperti itu bukan termasuk perkara dalam agama, tapi hanya dalam muamalat saja. Maka selama tidak diyakini sebagai ajaran agama, tidak termasuk bid'ah. 826, Fadhal. 26 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'i ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang diundang walimatul urs wajib datang, karena meskipun puasa pun oleh Nabi SAW disuruh mendatangi tapi tidak makan, cuma mendoakan saja, falyusalli. Dan falyusalli ini diartikan oleh mayoritas ulama yaitu doa, karena dalam riwayat Tabarani fa in kana sha'iman falyad'u lahu bil barakah. Sehingga mayoritas ulama di sini memahami menggunakan kaidah al-haditsu yufassiru ba'dahu ba'dan. Tapi ada juga ulama yang memahami wal falyusalli ini salat. Berarti datang ke tempat walimah, salat, tujuannya supaya turun berkah pada tempat walimah tersebut. Berarti ada 2 pendapat ya. Satu pendapat lagi mengatakan al-jam'u bainahuma, ya, digabungkan 2 pendapat tadi. Sehingga kita datang untuk salat dan kita datang untuk mendoakan. Tapi jumhur pendapat yang pertama tadi. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau tidak puasa maka disuruh makan. Nah, perintah makan di sini tidak wajib. Karena dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Boleh makan, boleh tidak. 827.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Faman lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Ya, ini dalil bahwasanya mendatangi walimah hukumnya adalah wajib. Karena yang tidak mendatangi dianggap durhaka kepada Allah dan Rasul. Yang dimaksud mayyatiha adalah orang-orang miskin. Yang dimaksud mayyabah adalah orang-orang kaya. Maka maksud hadis ini, makanan walimah menjadi makanan yang paling jelek apabila yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Tapi kalau kita mengumumkan undangan, ya tidak hanya orang kaya yang diundang, maka tidak menjadi syarut ta'am. 23 bab ma yaqulu indal jima', apa yang diucapkan saat jima'. 828. Monggo. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abadan. Berarti disunahkan membaca dua sebelum jima. Pertama tasmiyah, bismillah. Yang kedua doa Allahumma. Dan ini hukumnya adalah sunnah kifayah. Kifayah artinya kalau sudah dilakukan oleh salah satu dari suami istri tadi maka sudah cukup. Tapi ketika dua-duanya membaca maka lebih utama. Apalagi kadang-kadang seseorang lupa, maka lebih baik dua-duanya membaca. Kemudian yang dimaksud lam yadurrahu syaitan itu artinya lam yadurrahu dararan kabiran. Tidak bisa dimadarati anak yang lahir dengan madarat yang besar oleh setan sehingga menjadi orang fasik, tukang mabuk, orang zina atau orang kafir. Tapi kalau dararan yasiran ya semua manusia pasti akan diganggu oleh setan sehingga melakukan maksiat-maksiat. Nauzubillah. Bab 24 babun fi qoulihi ta'ala nisa'ukum harthul lakum, istri kalian kaharthil lakum, seperti ladang bagi kalian. Tapi kafnya dihapus untuk mubalaghah dalam apa namanya? Dalam tasbih. 829. 29. Alif bilmi kabiri sami'a Jabir annahu sami'a Jabiran radhiyallahu anhu yaqulu kanat al-yahudu taqulu idza ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwana fanazalat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Hadis ini menunjukkan bahwa istri boleh didatangi oleh suami dengan posisi apapun, dari depan, dari belakang. Yang penting masuknya pada bagian farji, karena Allah mengatakan fa'tu harsakum. Ladang itu berarti sesuatu yang bisa menumbuhkan. Nah, tidak bisa menumbuhkan anak kecuali kalau dimasukkan pada kubul. Maka kubul itulah yang disebut sebagai harsakum. Adapun anna syi'tum ini maksudnya kaifa syi'tum. Jadi boleh dari depan, boleh dari belakang, boleh tidur, boleh berdiri, boleh duduk, itu maksudnya. Sehingga sepakat para ulama bahwa memasukkan pada dubur istri itu hukumnya adalah haram. Adapun yang membolehkan Ibnu Umar, tetapi ada dua riwayat dari Ibnu Umar. Ada satu riwayat mengatakan bahwa beliau sama dengan jumhur mengharamkan. Ada satu riwayat mengatakan bahwa beliau membolehkan dubur ini. Dalil beliau juga ayat ini, fa'tu harthakum anna syi'tum, berarti dari dubur juga boleh. Tapi sahih dalam Abu Dawud bahwa Ibnu Abbas mengatakan auhama Ibnu Umar. Wallahu yaghfiru lahu. Mudah-mudahan Allah mengampuni Ibnu Umar. Dia telah waham, dianggap bahwa ini membolehkan dubur padahal sama sekali tidak. Tapi membolehkan posisi yang beraneka ragam. Bab 25 babun fil mar'ati tamtani min firasyi zawjiha. Bab seorang wanita mencegah diri dari tempat tidur suaminya. Maksudnya tidak mau melayani suaminya. 830. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Menunjukkan bahwa istri menolak hubungan intim dengan suami termasuk dosa besar karena diancam laknat, dan semua dosa yang diancam laknat atau diancam murka oleh Allah atau diancam siksa neraka atau diancam dengan hukuman had adalah dosa-dosa besar.
Dan di sini disebutkan hatta tusbih, dilaknati malaikat sampai pagi karena biasanya minta hubungannya malam hari. Seandainya minta hubungannya pagi hari, maka dilaknati sampai malam hari. Kemudian khutban ini tambahan alif dan nun menunjukkan penuh, ya, menunjukkan arti penuh. Sehingga khutban, mal'an, kemudian sayyidan dan sebagainya. Ini wazan-wazan yang menunjukkan penuh, ya, rahman, penuh dengan rahmat. 26 babun fi nashri sirril mar'ah, bab menyebarkan rahasia istri. 831. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yafdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirrah. Yufdi ayyasilu, sampai kepada istrinya, maksudnya jima. Karena seorang yang jima, kulitnya sampai kepada kulit istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk dosa besar kalau seseorang itu mencerita-ceritakan apa yang dilakukan bersama istrinya pada saat hubungan itu. Dan diriwayatkan dalam kitab Sunan bahwa Nabi SAW pernah suatu saat kultum atau ceramah, beliau bertanya, barangkali laki-laki ada di antara kalian yang malam-malam hubungan dengan istri, kemudian pagi-pagi dia ceritakan. Demikian juga wanita ada yang begitu. Nah, semuanya diam tertunduk malu. Kemudian ada seorang wanita muda yang dia mengatakan, betul ya Rasulullah, innahum la yatahaddatsun wa innahunna la yatahaddatsna. Maka beliau mengatakan, la taf'alu. Karena seperti itu adalah perumpamaannya setan jantan ketemu dengan setan betina di pinggir jalan. Kemudian dia langsung hubungan intim di hadapan orang banyak. Nah, maka tidak boleh menceritakan tentang hubungan intim suami istri kepada orang yang lain. Apa yang dilakukan tadi malam tidak boleh. Bab 27, babun sitrillahi. Babu sitrillahi. Apa ini? Al-amal. Babu sitrillahi al-amal ala al-abdi wa kashfihi an nafsih. Bab Allah menutupi amal terhadap hamba, tapi malah dia menyingkapnya dari dirinya sendiri. 832. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kul ummati mu'afan illal mujahirina fa inna minal ijhari ay ya'mal al-'abdu bil-laili 'amalan thumma yusbihu qad satarahu rabbuhu fa yaqulu ya fulan qad amiltul bariha kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu fa yabitu yasturuhu rabbuhu fa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Ya, maka ini termasuk perbuatan yang bodoh. Seseorang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian malah disingkap sendiri oleh dirinya. Ini kaitannya dengan hubungan intim tadi, demikian juga kaitannya dengan perbuatan-perbuatan maksiat tidak pantas untuk diceritakan. 28 babun fil azli 'alal mar'ati wal amah, bab melakukan azl terhadap istri dan budak. Kenapa disebutkan istri dan budak? Karena hadisnya bicara tentang dua hal. Demikian juga karena mazhab jumhur ulama bahwa kalau melakukan azl terhadap istri yang dia hur, yang dia merdeka, maka tidak perlu izin. Maka apa? Perlu izin. Tapi kalau melakukan azl kepada istri yang tidak merdeka tapi budak, maka tidak perlu izin darinya. 833. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala dzukira al-azlu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma dakum qalu ar-rajulu takunu lahu al-mar'atu turdi'u wa yusibu minha fa yakrahu an tahmila minhu war-rajulu takunu lahu al-amatu fa yusibu minha wa yakrahu an tahmila minhu qala fala alaikum alla taf'alu dakum fa innama huwa al-qadaru qala Ibnu Aunin Fa innama huwa al-qadaru. Ya. Qala Ibnu Aunin fahaddatu bihi al-Hasan. Faqala wallahi laka anna hada zajrun. Ya, jadi ringkasnya azl itu ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Sehingga jumhur ulama menggabungkan antara keduanya. Maka hukum azl menurut jumhur adalah makruh, dengan catatan tadi, kalau tidak minta izin kepada istrinya yang merdeka. Tak boleh minta izin, maka makruhnya pun menjadi hilang. Karena melakukan azl berarti mengurangi haknya istri.
Dan telah menceritakan kepada saya seorang laki-laki, dia mengatakan bahwa kalau dia melakukan azl itu istrinya tidak terima. Maka cerita teman ini menunjukkan bahwa betul apa yang disampaikan oleh para ulama, atau menguatkan apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa melakukan azl perlu izin kepada istri, karena berarti apa? Mengurangi haknya. 834 folder. Afwan Ustaz, yang Ya. itu diartikan gimana secara perlafazan? Fala alaikum alla taf'alu. Nah, ini kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah maksudnya ini larangan, ataukah maksudnya ini pembolehan? Kalau di akhir hadis tadi, fahaddatsu bihil Hasan faqala wallahi laka anna hadza zajrun, ya kan? Maka fala alaikum alla taf'alu. Nah, ini bisa dua makna. Ada dalilnya enggak di situ? Ada yang membaca gini, fala alaikum alla taf'alu. Berarti gimana nih? Zajar kan? Ya Rasulullah, boleh apa? Azl enggak? Fala alaikum alla taf'alu. Jangan, wajib atas kalian untuk tidak melakukan. Nah, ini pembacaan yang pertama seperti itu. Kalau Imam Nawawi mengartikan, ma'nahu ma 'alaikum dararun fi tarkil asli. La 'alaikum ay la 'alaikum dararun. Alla taf'alu ay an tatrukul azla. La 'alaikum, tidak ada kemudaratan atas kalian. Alla taf'alu, bahwa kalian meninggalkan azl. Jadi kamu melakukan azl atau tidak melakukan azl itu sama saja. Sama saja, kenapa? Innama huwal qadar. Nah, tafsiran Imam Nawawi ini lebih cocok dengan kalimat wa innama huwal qadar. Adapun bacaan yang pertama tadi, fala, kemudian koma, alaikum alla taf'alu. Nah, ini satu tafsiran yang tidak cocok dengan kalimat berikutnya wa innama huwal qadar. Meskipun bisa juga ya, jangan melakukan. Oh, itu sudah ditakdirkan, ngapain kamu lakukan begitu? Bisa juga kan? Nah, maka antum tasah pilih tafsiran Hasan, hadza zajrun, atau laka anna hadza zajrun, atau tafsirannya Imam Nawawi tadi, fala alaikum dararun alla taf'alu. Alla taf'alu al-azla. Qadar. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا Syariatan, karena mempol ini apa? جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau sudah ditetapkan akan hamil, maka di azl pun tetap akan hamil, sebagaimana sabda Nabi tadi, wa innama huwal qadar. Nah, hadis yang paling mantap dalam hal ini menurut saya adalah hadis yang mengatakan, "Lau annal ma'a alladhi khalaqallahu minhu," apa itu? Kalau air mani yang Allah menciptakan anak darinya, kamu lemparkan kepada batu, maka pasti dia akan menjadi anak. Maksudnya gimana? Saya carikan dulu ya. Lau annal ma' Lau annal ma' alladhi yakunu minhu al-walad ahraqtahu ala sakhra. Ahraqtahu. Kalau kamu tuangkan pada batu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia untuk menjadi anak, pasti akan menjadi anak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad
disahihkan oleh Imam Tia. Bab 29 babun fil ghilah. Ghilah itu dua makna. Yang pertama, mengumpuli istri pada saat istri hamil. Yang kedua, mengumpuli istri pada saat istri menyusui. Dan keduanya dianggap memudarati karena kalau istri sedang hamil kemudian dikumpuli, kemudian akan terganggu janin dari bayi tersebut. Atau kalau dia menyusui, maka kalau hamil lagi, maka janin yang kedua yang muncul ini memudarati terhadap susu yang diberikan kepada bayi yang sudah lahir. 835. 835 an Juta Mata binti Waqti al-Asadiyah Ukhti Ukasha radhiyallahu anha qalat hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi junadin wa huwa yaqulu laqad hamamtu an anha anil ghilah fa nadartu fir rumi wa farisa fa idahum yughiluna awladahum fala yadurru awladahum dzalika syai'a thumma sa'aluhu anil azli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalikal waqtul qafi. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa ghilah tidak dilarang oleh Nabi SAW. Adapun Nabi mengatakan hamam itu saya sangat ingin untuk melarang, itu karena tersebar di kalangan orang-orang Arab bahwa ghilah itu menyebabkan anaknya termudarati. Nanti kalau sudah dewasa dia naik kuda, tiba-tiba di atas kuda jatuh. Gara-gara pas bayinya dilakukan ghilah oleh orang tuanya. Nah, kata Nabi, saya lihat Rom sama Persia, ternyata mereka melakukan ghilah dan tidak mudarat sama sekali. Dan ini dijadikan dalil juga oleh para ulama bolehnya mengambil adat dari orang-orang kafir selama itu tidak merupakan satu kaitannya dengan agama atau bukan merupakan satu kekhasan pada mereka. Sehingga ilmu-ilmu yang sumbernya dari orang-orang kafir atau barang-barang buatan orang kafir seperti laptop, HP dan sebagainya, maka sepertinya tidak ada masalah kita untuk memanfaatkannya. Kemudian hadis yang terakhir ini tentang azl, dzalikal waqtul khafi, menunjukkan haramnya azl karena dianggap sama oleh Nabi dengan wa'dun, yaitu mengubur hidup bayi yang masih hidup, mengubur hidup-hidup bayi yang lahir. Tapi sebagaimana hadis yang sebelumnya menunjukkan boleh, berarti antara dua hadis ini ada tanaqud sehingga dikumpulkan atau dijamak dengan pendapat jumhur tadi. Sampai di sini dulu yang kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah bab 30, bab wad'il hubala minas sabi, pada waktu yang akan datang. Benarnya dari Allah, kalau benar ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada masalah dipersilahkan. Yang terakhir tadi, kemudian kesimpulannya gimana Ustaz? Apa? Tauriqatut jamaknya antara yang ini haram kemudian yang di atasnya tadi Boleh. membolehkan Makruh. makruh.